Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sis dan bro, di bulan September, dunia memperingati Hari Demokrasi Internasional, International Day of Democracy, tepatnya 14 September 2023. Temanya sangat menarik. Adanya kesadaran universal dan kemendesakan proses demokrasi untuk menyiapkan generasi dan regenerasi, yaitu empowering the next generation atau memberdayakan generasi mendatang. Tema ini berfokus pada peran penting generasi muda dalam memajukan demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka harus disertakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar pada dunia mereka. Konflik yang belum terselesaikan serta meningkatnya ancaman perubahan iklim menjadi ancaman terhadap demokrasi di seluruh dunia. Selain itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyalahkan penyebaran misinformasi dan disinformasi yang meracuni wacana publik, mempolarisasi masyarakat, dan mengikis kepercayaan terhadap institusi. Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir informasi palsu terhadap generasi muda, Hari Demokrasi Internasional tahun ini didedikasikan untuk memberdayakan generasi penerus dengan berfokus pada peran penting anak-anak dan generasi muda dalam memastikan demokrasi saat ini dan di masa depan. Sis dan bro, sejalan dengan itu, Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai yang digagas pemimpin muda dan diisi kaum muda yang memperjuangkan aspirasi kaum muda dan generasi muda untuk menyiapkan generasi emas 2045. PSI berinisiatif melakukan upaya hukum terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi dengan batas minimal usia 35 tahun pada Juli 2023 lalu. Aturan yang digugat Partai Solidaritas Indonesia adalah dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Karena itu Partai Solidaritas Indonesia memandang dan berkeyakinan bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan semangat dan substansi demokrasi baik pada skala lokal, nasional, dan global. Pembatasan usia 40 tahun bersifat ahistoris sekaligus menghambat kaderisasi pemimpin muda dan menyumbat aspirasi kaum muda yang pada dasarnya berkemampuan dan siap mengemban amanah kepemimpinan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ada 21 juta anak muda Indonesia berusia 35-39 tahun. Jika batasan usia diturunkan menjadi 35 tahun, maka ada tambahan 21 juta warga Indonesia yang bisa maju sebagai calon presiden, wakil presiden. Jutaan orang ini terkubur hak konstitusionalnya untuk menjadi presiden atau wakil presiden karena batasan usia saat ini 40 tahun itu. Saat ini untuk menjadi calon legislatif saja, calon DPRD DPR RI minimal berusia 21 tahun. Dan untuk menjadi calon kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, untuk mengajukan diri atau menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harus telah berumur 30 tahun. Dalam banyak fenomena besar perkembangan kepemimpinan muda, Gabriel Boric menjadi presiden Chile termuda di usia 35 tahun. Gelar pemimpin negara termuda juga disandang Giacomo Simoncini 26 tahun. Salah satu kapten Bupati San Marino, negara independen kecil di Italia Utara. Di Finlandia, Premier Sanna Marin berusia 36 tahun. Di Kosovo, pemimpin wanita lainnya, Vjosa Osmani, terpilih menjadi presiden pada usia 38 tahun. Kepemimpinan muda dalam sejarah yang lain. Boyan Slet, penemu berusia 20 tahun, bertujuan untuk membersihkan lautan dari sampah plastik, memberikan solusi melibatkan 100 km penyaring pengambang bergerak statis. Louis Braille berusia 15 tahun berhasil membangun satu sistem ideal yang sekarang dinamakan huruf Braille, menggunakan satu sel 6 titik dan didasarkan ejaan normal. Pascal,
pencipta kalkulator, memulai eksperimennya ketika dirinya masih berusia 18 tahun, terinspirasi menciptakan alat hitung mekanis untuk menyusun sistem perhitungan angka secara otomatis. Ada Samuel Colt berusia 16 tahun, berhasil menemukan sebuah sistem mekanik yang mampu meluncurkan peluru kayu menggunakan sebuah alat genggam menyerupai meriam. Termasuk Facebook merupakan jejaring sosial media yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg, meluncurkan situs jejaring sosial untuk pertama kalinya pada 2004 ketika ia masih berusia 20 tahun. Dan yang terbaru, partai pemenang pemilu yang kini menjadi oposisi di Thailand, Move Forward, menjadi role model negara demokrasi kontemporer. Sis dan bro, tak hanya dalam perjuangan substansi dan materi prosedur demokrasi, PSI sebagai partai terbuka membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kaum muda dan generasi muda khususnya, termasuk yang pro dan berpihak pada aspirasi dan solusi kaum muda untuk bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia. Keterbukaan juga dibarengi kecepatan, adaptasi dan akomodasi terhadap segenap potensi dan aspirasi kaum muda dari kelas, kelompok, dan level apapun. Komitmennya bagaimana menyelamatkan dan menyiapkan lebih cepat dan lebih baik kemampuan dan kualitas generasi emas menuju 2045. Sis dan bro, hadirnya kepemimpinan baru, generasi baru, sosok dan energi baru kaum muda ada di Partai Solidaritas Indonesia. Saat ini PSI dipimpin oleh Ketua Umum Partai termuda berusia 28 tahun, Mas Bro Ketum Kaisang Pangarep. Melalui proses demokrasi yang efektif dan berkualitas, terpilihnya dan kesediaan Mas Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, disertai transformasi figur dan struktur secara smart dan elegan, menunjukkan kesiapan kaum muda dalam meramu perbedaan aspirasi, kepentingan, dan kebersamaan dalam membangun semangat solidarity maker, lebih teruji untuk siap memenangkan dan mengisi masa depan Indonesia, terkhusus untuk memenangkan suara dan aspirasi rakyat dalam pemilu 2024. Menurut data KPU, dari daftar pemilih tetap 204.807.222 suara, pemilih pemuda berjumlah sekitar 113.600.000 atau 56% lebih, baik dari generasi milenial maupun generasi zilenial. Sebagaimana ajakan Ketua Umum DPP PSI, Mas Brotum Kaisang Pangarep, PSI menjadi partai yang tepat dan terbuka bagi political passion anak-anak muda, sesuai potensi, aspirasi, dan karakter kaum muda untuk menyiapkan dan mengisi, bahkan merebut masa depan dengan politik kegembiraan, kreatif dan inovatif, melawan mainstream politik transaksional dan pragmatisme. Melalui Partai Solidaritas Indonesia, demokrasi menjadi spirit dan komitmen bersama yang dipimpin dan digerakkan kaum muda dan yang berjiwa muda, pro terhadap aspirasi dan solusi anak muda, dengan tampilkan kepemimpinan Mas Bro Kaisang bersama jajaran pemimpin dan kader maupun simpatisan PSI di pusat sampai daerah. Partai Solidaritas Indonesia menunjukkan kepada dunia dan kepada seluruh warga bangsa, PSI siap memenangkan dan mengisi masa depan Indonesia maju yang berkelanjutan. Salam solidaritas. PSI partaiku.